Ya. Jadi pesan dari rekan-rekan jaranan kalau ada jaran yang rusak atau kurang berkenan, kurang bagus, bisa diantar ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Happy Kediri. Teman-teman, dulur-dulur semua, kali ini Happy berkesempatan berkunjung ke rumah Bopo Yudi ya, ke markas Ronggolawe. Nah, kita sepil-sepil aja ya, karena kita tadi kesini mampir ya, pas beliau merakit merakit kepang pesanan ya. Seperti apa keseruannya? Ayo kita ikuti. Beliau ya, selamat malam Pak Yudi. Selamat malam. Salam budaya buat seluruh teman-teman di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau ya. Hari ini kesibukannya apa Pak? Gini, dari Ronggolawe kalau nggak ada tender atau job, kesibukannya membuat jaranan, membenahi juga, dan membuat yang baru juga. Pesanan-pesanan dari rekan-rekan yang membutuhkan. Jadi pesan dari rekan-rekan jaranan kalau ada jaran yang rusak atau kurang berkenan, kurang bagus, bisa diantar ke sini. Ya, siap. Mantap sekali Pak. Pak ini multifungsi ya. Kok multifungsi? Multi talenta. Selain merakit juga memimpin kesenian jaranan Ronggolawe ya Pak ya. Ya, betul. Nah, ini kalau boleh tahu ini Pak, Ronggolawe itu berdiri sejak tahun berapa tuh Pak? Ronggolawe berdiri sejak tahun 1999. 1999. Nah, kalau boleh tahu itu pendiri pertama itu langsung ke Bapak Yudi atau ke siapa dulu gitu sebelum Bapak Yudi? Oh ya, ini karena Ronggolawe ini memang sejarahnya, ceritanya sejarahnya jarannya orang Bucil. Jadi saya sendiri hanya penerus. Jadi untuk yang dulu-dulu sesepuh-sepuh dulu tuh saya masih kurang tahu. Jadi saya hanya secara mendadak dijak kumpul-kumpul sama anak-anak ya mendirikan jaranan. Terus saya bilang, dulu jaranan apa yang ada di Bucil ya, keren. Yang bisa istilahnya bisa tenar dan bagus. Ronggolawe pasti ya itu aja yang dipakai. Yo, siap. Kalau boleh tahu itu ya, Pak Yudi itu pimpinan yang keberapa ya? Generasi keberapa? Ya mulai tahun 1999 sampai sekarang itu saya yang mimpin. Oh ya, jadi asal sebelum-sebelumnya belum tahu ya. Belum tahu. Langsung Bapak Yudi dari mulai 99. Oke. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, alhamdulillah masih eksis, bisa menata dan membenahi anak-anak yang memiliki predikat seniman. Kalau boleh minta saran dari Bapak Yudi itu, kalau mau mendirikan kesenian jaranan itu persyaratannya apa Pak? Gini ya, ini kalau saya sendiri, saya itu memang orang seniman. Jadi orang seniman itu yang jelas kok, untuk persyaratan itu ya diri kita sendiri, jiwa kita. Jadi kalau memang kita mendirikan jaranan, kalau memang dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, kita mendirikan jaranan, kita awali, kita pakai tari-tarian kebersamaan, ya insya Allah sampai sekarang bisa tetap eksis ya Pak ya. Eksis. Ya, siap. Nah, terus awal mulanya saat Ronggolawe ini berdiri, itu sudah komplit ya Pak, peralatan seperti gong, saron, dumong itu lengkap atau gimana riwayatnya itu Pak? Oh iya, itu ada riwayatnya. Belum Mbak, belum ada sama sekali. Jadi untuk masyarakat, untuk teman-teman itu berkumpul hanya untuk ngomong-ngomong. Dan kebetulan sekali saya itu dulu masih hijau, masih kecil lah. Jadi untuk diajak menjadi kepemimpinan saya dulu ya juga masih ragu bisa dan tidaknya untuk mencukupi.
Tapi dari pengalaman saya itu kan sering berorganisasi, tapi bidangnya di dangdut. Toh itu kok sama, dangdut sama jaranan, saya kira itu sama. Jadi salah satu yang bisa mencukupi aja. Nanti kalau kita itu istilah gotong royong, ya baik Mbak, kompak, gotong royong itu saling membantu. Tapi sebagian besar nanti kalau sudah kita itu istilahnya ada kemajuan, pasti ada yang gandoli. Dari apa, dari segi peralatan bagaimana, tapi kalau satu yang mencukupi, ya insya Allah ya tidak ada yang gandoli. Ya nanti untuk pembelian ya kalau ada dana rezeki itu dibelikan. Jadi untuk peralatannya itu bertahap ya, ada rezeki. Misalnya gong, rezeki lagi saron gitu ya Pak ya. Ini riwayat kesenian Jaran Ronggolawe itu nggak instan ya, nggak mudah ya. Nggak seperti istilahnya kita punya uang langsung sekaligus beli itu ndak. Jadi saya memang orangnya orang seniman. Jadi kita ambil seninya aja. Jadi ndak merugikan keluarga, ndak merugikan ya orang lain. Gimana? Ya awalnya dari kecil ya, kecil dulu. Ya, nanti insya Allah bisa besar. Toh akhirnya Ronggolawe dikemas, ya saya kira bisa menyenangkan masyarakat. Dulu itu menghibur ya. Ronggolawe menghibur hampir setiap hari. Setiap hari tidak pernah di rumah karena ya sudah diniati untuk menghibur. Tanggapan los. Tanggapan los. Oke, keren. Nah, ini kalau Pak Yudi sendiri nih selain membenahi kepang itu juga misal kayak celeng itu juga bisa ya Pak? Ya semua peralatan Pak. Ya yang tidak bisa membenahi ya ngelaras gong dulu seperti ini. Ya ini belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa. Ngelaras gong ini belum bisa. Oh iya ini. Itu. Nah, itu ukurannya berapa itu Pak untuk celeng yang di tembok itu Pak? Untuk celeng ini ukurannya 1 meter. Seratusan, ukuran 100-an. 1 meter. Kelihatan gede itu karena gambarnya atau gambarnya? Oh iya. Tadi. Kalau boleh tahu itu sudah punya berapa item celeng Pak? Di Ronggolawe misalnya banyaknya celeng. Iya banyaknya. Kalau Ronggolawe itu selalu berganti Pak celengannya. Banyak kita kan bisa bikin sendiri. Jadi kalau mau saya itu mau pentas bisa minta dikeluarkan celengan 3 atau 4 itu bisa. Mendadak gitu. Ya. Buat dadakan bisa ya Pak ya. Kalau restan banyak Pak. Oh iya. Jadi ya enggak dipakai itu banyak. Banyak. Seperti yang ada di dalam itu kan dijual baru. Tidak dipakai. Jadi kadang itu kalau mau pentas dia ada temen yang minta saya tak nyeleng gitu ya dipakai. Pinjam. Ya keren. Nah kalau untuk kepangnya sendiri ini gimana Pak? Ada 6 ya Pak ya? Ini kepangnya Ronggolawe yang sekarang. Kita review barang-barang atau kepangnya ya. Wow. Ini ukuran berapa Pak? Gede banget ya Pak? Ini 115. Ini kalau yang kepang itu kecil kuat ya Pak ya? Ini Mbak, apa itu karena sudah terampil. Ini kan makanya saya tuh 1 minggu 2 kali pertemuan untuk latihan. Siap. Jadi untuk megang kepang biar terampil karena kan kepangnya besar-besar. Ya, untuk generasinya yang di belakang biar tidak canggung kalau nanti pentas megang kepang. Gitu ya Pak ya. Ukurannya gede. Berapa Pak? 115. Kalau diperkecil juga bisa Pak ya? Bisa. Mungkin seperti ini 110. Oh, 110. Iya. Paling kecil itu ukurannya berapa Pak? Untuk Kediri paling kecil sih pakai ukuran 90. Ini. Oh ini. Ini 90. Ya, siap.
Ini ukuran 90, yang ini 150, dan yang ini 110. 110. 110. Ini 115. Oh, 115 ya. 115. Mohon maaf teman-teman. Nah, ini kalau untuk pengecatannya sendiri gimana? Bapak sendiri, Pak ya? Ini dari anak-anak. Oh, Ya, jadi kreativitas. semua, ya, itu akhirnya bisa terampil sendiri tuh, Mbak. Iya. Bisa bikin ini, bisa ngecat barungan, celengan seperti itu. Itu kreativitas Kayu-kayu, ya, anak-anak ya, anak-anak teman-teman. semuanya. RGL. Oh, ya. RGL itu Ronggolawe. Ronggolawe. Nggih, Kalau siap. saya sendiri itu dulunya tuh spesialis player, Kendang. ya tukang keyboard. Oh, tukang Ya, keyboard. ya. Seniman. Sekarang sudah usianya sudah enggak untuk memikir akordnya. Siap, berarti jiwa seni sembarang kalir iso ya lur ya. Jadi semua bisa ya, dari ngibot, gendang bisa ya Pak ya. Yang gendang jaranan, Pak. gendang jaranan. Dangdutnya ada bisa. Gendangnya. Tidak bisa, seniman, jiwa senimannya luar biasa nih Pak Yud ya. Dari mulai kepang. Bapak pernah itu ya? Yang itu, yang kepang itu pernah ya Pak ya? Main Oh, kepang, main gitu. main. Enggak pernah saya. Nggak pernah. Oh, jadi langsung mimpin gitu ya. Jadi Saya kalau tarian saya enggak pernah, ya tarian yang bina Pak Priwo. oh, Pak Priwo, Pak Parlan. Parlan. Iya, Pak Parlan. Nggih. Yang bina tariannya itu Pak ya. Siap. Terus kalau untuk itu Pak, kalau untuk barongan sendiri Ronggolawe punya berapa Pak? Punya 3. Punya 3 ya Pak ya? Ya, spesial punya 3 ya, tetap. Yang tetap ya. Tapi kalau pembarangnya banyak. Itu kemarin saya tuh ke Brebek Nganjuk, Nggih. itu mengeluarkan barongan 8. Nggih. Koleksi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Lancar ya Pak ya. Lancar, Alhamdulillah. aman, damai. Aman damai. Nah, untuk harapan Pak Yud untuk kesenian jaranan Kediri itu seperti apa ke depannya? Harapannya Bapak? Ya, kalau saya pribadi, saya menyarankan kepada teman-teman saya untuk saat ini jaranan kan agak terkendali. Istilahnya ya gimana, sulit untuk perizinan. Siap. Ya, disitulah mari kita itu menciptakan seniman yang sejati lah, yang benar-benar memiliki jiwa seni, ndak uragan, istilahnya ndak merugikan orang lain, biar nanti dari pihak keamanan atau kepolisian itu tidak mempersulit kita untuk memberikan pementasan. Siap. Ya, Jadi, gitu aja dari saya. Saya semua itu memang kita itu yang diperlihatkan seninya. Seninya ya siap. Jadi harapan setiap bopo, setiap pemimpin itu, setiap pertunjukan itu selalu damai, tidak ada tawuran, Gitu, ya. izin mudah, terus job lancar ya Pak ya, badan sehat ya, kantong tebal ya Pak ya. Iya, ini adalah kegiatan Pak Yud di malam hari ini ya. Kita sudah bikin riuh dan merepot-repotkan beliau. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih Pak Yud ya, Sama-sama, Mbak. atas waktunya. Lain kali bisa berkunjung lagi. Kita ganggu Pak Yud sebentar ngobrol-ngobrol tentang kesenian gitu ya Pak ya. Betul. Nah, semoga teman-teman semua sehat selalu dan para seniman baik di Kediri maupun di seluruh Nusantara juga lancar jobnya, lancar rezekinya, dan selalu kompak selalu ya Pak ya. Dari Ronggolawe. Budaya. Salam